Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najib Fadila Regita dan teman saya Sinta Widiasari. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Faktor-faktor pemicu proses berkembang dan penghambat kewirausahaan. Langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya Sinta Widiasari. Yang pertama itu pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan dalam mengolah sumber daya dalam upaya menciptakan nilai tambah dengan cara baru dan berbeda yang bermanfaat bagi kehidupan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menanamkan jiwa seorang wirausaha. Yang kedua yaitu proses berkembangnya kewirausahaan terdiri atas 3. Yang pertama yaitu proses awal kewirausahaan. Jadi seorang wirausaha harus bisa berpikir kreatif dan inovatif dan harus bisa menyiapkan mental, karena dalam suatu usaha pasti selalu ada tantangan. Bukan hanya usaha, pasti kehidupan selalu ada tantangan yang dihadapi yang selalu menjadi lika-liku dalam kehidupan. Nah, jadi apalagi pada saat awal-awal proses kewirausahaan itu sendiri, karena dimana itu menjadi suatu titik merintis dari usahanya, maka dari situ seorang wirausaha itu harus bisa menyiapkan mental yang kuat untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Kembangan kewirausahaan, jadi awal kewirausahaan itu diawali dengan adanya inovasi. Inovasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal seperti pendidikan sosiologi, implementasi, kebudayaan, dan lingkungan. Sehingga ini membentuk suatu locus of control yang dapat membuat seseorang berkembang menjadi wirausahawan yang besar. Yang ketiga yaitu proses pertumbuhan kewirausahaan. Ada 3 proses penting dalam pertumbuhan kewirausahaan. Yang pertama yaitu tahap imitasi dan duplikasi, yang kedua yaitu tahap duplikasi dan pengembangan, dan yang ketiga yaitu tahap dalam menciptakan suatu produk terhadap barang dan jasa dalam berjenis yang berbeda. Ini bisa diterapkan dalam usaha yaitu seperti makanan dan minuman. Yang ketiga yaitu teknik pengembangan usaha. Yang pertama yaitu perluasan skala ekonomi. Perluasan skala ekonomi dapat dilakukan dengan menambah skala produksi, tenaga kerja, teknologi, sistem distribusi, dan tempat usaha. Ini dilakukan bila perluasan usaha atau peningkatan output akan menurun biaya jangka waktu, yang berarti skala usaha ada ekonomis. Sebaliknya, bila peningkatan output mengakibatkan peningkatan biaya jangka panjang, maka tidak baik untuk dilakukan. Yang kedua yaitu perluasan cangkupan usaha. Cara ini bisa dilakukan dengan menambahkan jenis usaha baru atau bisa juga menambahkan produksi dan jasa baru yang berbeda dengan produksi yang diproduksi sekarang, serta dengan teknologi yang berbeda. Memelihara spirit usaha. Memulai usaha memang tidak mudah. Tidak hanya diperlukan modal, tetapi diperlukan itu tekad, keterampilan, kreatif, pengetahuan, dan ketekunan maupun yang lainnya. Jadi ada beberapa faktor yang harus diterapkan atau memang harus dikuasai oleh seorang wirausahawan. Yang pertama yaitu ketekunan, berani mengambil resiko, terampil, tidak putus asa, berdoa, berani berubah, pandai mengelola, dan terus belajar. Baik, selanjutnya faktor-faktor pemicu berkembangnya kewirausahaan. Ada 5 faktor. Yang pertama, kemampuan dan kemauan. Orang yang memiliki kemauan tetapi tidak memiliki kemampuan, dan begitupun sebaliknya, maka orang tersebut tidak akan sukses. Sebaiknya, apabila orang memiliki kemauan dan dilengkapi dengan kemampuan, maka orang tersebut akan sukses, karena kemauan saja tidak akan cukup bila tidak dilengkapi dengan kemampuan. Yang kedua, tekad yang kuat dan kerja keras. Orang yang tidak memiliki tekad yang kuat tetapi memiliki kemauan untuk bekerja keras, dan orang yang suka bekerja keras tetapi tidak memiliki tekad yang kuat, keduanya tidak akan menjadi wirausaha yang sukses. Yang ketiga yaitu kesempatan dan peluang. Ada solusi, ada peluang. Sebaliknya, tidak ada solusi, tidak akan ada peluang. Peluang ada jika kita menciptakan peluang itu sendiri.
bukan mencari-cari menunggu peluang yang datang. Yang keempat, lokasi. Dalam memilih lokasi, banyak yang harus diperhatikan. Dekat dengan sumber daya material, dekat dengan pasar sasaran, mudah mendapat tenaga kerja, dan lain-lain. Yang kelima, kualitas produk. Usaha pada bidang manufaktur dan produksi harus memperhatikan betul kualitas dan kuantitas dan berbagai macam hal yang lainnya. Baiklah, selanjutnya faktor-faktor pemicu terhambatnya kewirausahaan. Ada 10 faktor pemicu terhambatnya kewirausahaan. Yang pertama, pengetahuan dasar yang dimiliki. Pengetahuan dasar yang dimiliki tentang teknik dan cara mendirikan usaha diperlukan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang memadai tentang usaha yang akan ditekuni. Yang kedua, keterbatasan waktu. Waktu menjadi sangat berarti karena dapat dijadikan ukuran untuk menentukan laba dan rugi. Yang ketiga, modal usaha. Modal usaha bukanlah masalah sederhana karena menyangkut modal mental yang dimiliki pengusaha, yaitu semangat juang, keuletan, ketekunan, dan kegigihan serta sikap mental yang kuat. Yang keempat, lokasi yang memadai. Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Lokasi yang tidak strategis dapat mengakibatkan perusahaan sukar beroperasi karena kurang efisien. Yang kelima, kurangnya pengawasan perawatan. Perawatan kerap kaitannya dengan efisiensi, efektivitas. Kurangnya pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan peralatan perusahaan secara tidak efisien dan tidak efektif. Yang keenam, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan kewirausahaan. Wirausahawan yang siap menghadapi dan melakukan perubahan tidak akan menjadi wirausahawan yang berhasil. Keberhasilan dalam berwirausaha hanya bisa diperoleh apabila berani mengadakan perubahan dan mampu membuat peralihan setiap waktu. Yang ketujuh, tidak melakukan riset dan analisis pasar. Bisnis yang tidak melakukan riset berarti bisnis yang asal-asalan atau cenderung nekat, sehingga mudah sekali jatuh karena tidak ada link dengan pasarnya. Yang kedelapan, masalah legalitas dan perizinan. Usaha itu juga memerlukan surat izin dan legalitas, baik itu izin usaha, izin domisili, surat izin usaha perusahaan, maupun haki atau hak atas kekayaan intelektual, seperti merek dan nama perusahaan. Yang kesembilan, tidak kreatif dan inovatif. Kreativitas dan sikap inovasi adalah cara jitu untuk keluar dari tekanan persaingan. Yang ke-10, cepat puas diri. Ingatlah kata-kata bijak berikut, yaitu pesaing tidak pernah tidur. Pesaing itu seperti awan yang terlihat tidak bergerak, tetapi bila tidak didekati, sebenarnya mereka sedang bersaing. Selanjutnya, faktor penentu keberhasilan kewirausahaan. Terdapat dua faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan seseorang dalam berwirausaha, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi motivasi, pengalaman atau pengetahuan, dan kepribadian. Motivasi akan membantu seseorang untuk memberikan semangat kerja. Motivasi tersebut diantaranya keinginan untuk menjadi kreatif, inovatif, serta semangat atau minat dalam memenuhi kebutuhan serta menjalankan tugas dalam pekerjaan. Pengalaman. Ketika seorang bekerja, pastinya membutuhkan pengetahuan lebih mengenai pekerjaan yang akan dilakukannya. Sedangkan pengalaman muncul setelah individu tersebut mencari tahu mengenai pekerjaan yang dia kerjakan sebanyak mungkin. Wirausaha yang berpengalaman jeli melihat banyak jalan untuk mengembangkan potensi usahanya. Yang ketiga, kepribadian. Kepribadian yang rapuh akan berdampak negatif terhadap pekerjaan tersebut. Pribadi yang berhasil yaitu apabila seseorang dapat berhubungan baik dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara wajar dan efektif.
Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga dan lingkungan tempat bekerja. Pada lingkungan keluarga, keadaan keluarga dapat mempengaruhi keberhasilan usaha seseorang. Ketegangan dalam kehidupan keluarga akan menurunkan produktivitas kerja seseorang. Lingkungan keluarga yang harmonis dan interaksinya akan membantu memotivasi kesuksesan dan meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, lingkungan tempat bekerja. Lingkungan tempat di mana seseorang menjalani usahanya mempunyai pengaruh yang cukup penting dalam menjalankan usaha. Lingkungan ini dapat digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama, situasi kerja secara fisik. Seorang wirausaha dapat menciptakan pekerjaannya dalam situasi apapun melalui bakat dan keterampilan yang dimiliki, terutama dalam mencari peluang atau mengambil inisiatif agar usahanya bisa maju. Baiklah, yang terakhir ialah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil ialah wirausahaan adalah kemampuan dalam mengelola sumber daya dan upaya untuk menciptakan nilai tambah dengan cara baru dan berbeda yang bermanfaat bagi kehidupan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menanamkan jiwa seorang wirausaha. Faktor keberhasilan dalam kewirausahaan adalah kemampuan dan kemauan, tekad yang kuat dan kerja keras, kesempatan dan peluang, lokasi, kualitas produk dan keuangan. Faktor penghambat keberhasilan kewirausahaan adalah pengetahuan dasar yang dimiliki, waktu, modal usaha yang kurangnya pengawasan peralatan, tidak kreatif dan inovatif, dan cepat puas diri. Sarannya ialah dalam usaha pasti ada faktor-faktor penghambat dan pendorong. Faktor tersebut akan menjadi penentu keberhasilan dan kegagalan seseorang wirausahawan. Maka jika ingin memulai usaha yang baru, kita harus memiliki sesuatu yang kreatif dan inovatif. Baiklah, demikianlah video penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.